Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan. Hari ini saya mau menjelaskan tentang logika matematika, dan ini masuk ke subbab kedua, yaitu hubungan antar kalimat. Hubungan antar kalimat sebelumnya itu telah dijelaskan pernyataan-pernyataan atau istilah-istilah tentang logika matematika. Ada premis-premis, terus ada pernyataan terbuka, kalimat tertutup, seperti itu. Nah, di sini itu satu kalimat atau satu premis itu digabung untuk menjadi dihubungkan dengan beberapa hubungan antar kalimat. Yang pertama itu ada disjungsi. Disjungsi itu berasal dari kata dis dan junction. Dis sendiri itu artinya sama-sama, junction itu artinya hubungan gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia, disjungsi itu bisa diartikan dan. Nah, ini simbol dari disjungsi sendiri di logika matematika. Ini kayak V terbalik gitu ya. Terus di sini saya punya contoh premis pertama atau pernyataan pertama itu saya lulus. Untuk pernyataan keduanya diwakili Ki, itu saya bahagia. Nah, jika P dan Ki itu digabung, berarti kan saya lulus dan saya bahagia, atau bisa juga saya lulus dan bahagia. Nah, kita mengulang di materi matematika di SMP itu pasti sudah tahu kayak gini kan, diagram Venn. Di sini ada himpunan P dan himpunan Q. Nah, untuk ini yang saya arsir merah itu berarti kan dia sama-sama dari anggota P maupun dari anggota Q. Nah, biasanya kan kayak gini ya simbolnya, irisan P, irisan Q. Terus kalau di logika matematika menggunakan simbol seperti ini, V terbalik. Nah, kita cek di tabel kebenaran. Sebelumnya kan sudah tahu ya, untuk tabel kebenaran P dan Q itu sudah mutlak seperti ini. P sendiri itu B, PSS, Q, PS, PS. Nah, kalau nilai kebenaran untuk disjungsi itu dia harus sama-sama benar. Dia menghasilkan nilai benar ketika dua pernyataan ini nilainya sama-sama benar. Nah, seperti ini, berarti benar, benar, benar. Untuk benar, salah, 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 benar, salah, 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 salah. Misal nih, untuk contoh pernyataan yang benar salah, berarti kan saya lulus dan saya tidak bahagia. Berarti kan salah kan, itu sudah menyalahi dari nilai kebenarannya. Itu. Lanjut sekarang ke hubungan antar kalimat kedua, yaitu konjungsi atau biasanya di bahasa Indonesia itu kata atau, simbolnya V. Terus saya punya gambar ini, Ani pulang Sabtu, kemudian yang Ki, Ani pulang Minggu. Berarti P atau Ki pernyataannya Ani pulang Sabtu atau Minggu. Terus seperti yang di sebelah tadi disjungsi itu ada diagram Venn, di sini juga sama ada diagram Venn. Nah, biasanya kalau di himpunan kita mewakilkan dengan simbol union U. Berarti kan dia cuma punya salah satu syarat benar aja itu sudah punya hasilnya sudah benar gitu kan. Terus untuk nilai kebenaran, tabel kebenarannya ini. Nah, dia hanya syaratnya salah satu aja yang punya nilai benar. Nanti nilainya yang ini P atau Q-nya juga benar. Ini tapi yang untuk salah sama-sama salah, nilai akhirnya tetap salah. Itu. Terus yang ini yang ketiga, implikasi. Implikasi itu jika maka. Nah, contohnya ini. Pernyataan P, saya orang Jombang. Pernyataan Q, saya orang Jawa Timur. Nah, P maka Q, berarti jika saya orang Jombang, maka saya orang Jawa Timur. Nah, gimana buat nilai
tabel kebenarannya. P sama. Untuk nilai P benar, Q benar, punya nilai akhir benar. Terus ini saya lewati dulu. Ini Ini untuk P salah, Q benar, P maka Q benar. Misal saya aplikasikan ke contoh ini. Jika saya tidak orang Jombang atau bukan orang Jombang, maka saya orang Jawa Timur. Kan masih punya nilai benar. Bisa saja saya mungkin orang Kediri atau Kertosono, tetap saja kan dia tetap masuk ke wilayah Jawa Timur. Nah, terus yang ini salah. Jika saya bukan orang Jombang, maka saya bukan orang Jawa Timur. Nah, itu punya nilai benar kan ya? Nah, terus yang ini, untuk contoh yang ini. Jika saya orang Jombang, maka saya bukan orang Jawa Timur. Kan itu salah ya, karena Jombang kan masuk dalam wilayah Jawa Timur. Kalau misal kita gambarkan ke diagram Venn, itu seperti ini. Nah, ini untuk wilayah Jawa Timur sendiri, ini untuk wilayah Jombang. Wilayah Jombang kan masuk dalam wilayah Jawa Timur seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lebih memperdalam ke implikasi. Tadi kan udah disinggung sebentar ya tentang implikasi. Sekarang kita mau membahas secara detail tentang implikasi itu sendiri. Nah, pertama untuk cara membacanya saja, kan implikasi simbolnya seperti ini ya, P, terus habis itu panah, terus Q. Cara membacanya tuh ada banyak variasinya. Yang pertama, jika P maka Q, terus juga bisa juga Q jika P, terus ada P hanya jika Q, bisa juga hanya jika Q maka P. Terus ada lagi yang ini, P adalah syarat cukup untuk Q. Terus bisa dibalik juga Q-nya yang ditaruh depan, Q adalah syarat perlu untuk P. Itu untuk cara membacanya saja. Tapi untuk syarat umumnya kita menggunakan jika P maka Q. Itu. Selanjutnya sini. Implikasi itu ada macam-macamnya ya. Ada converse, inverse, sama kontraposisi. Untuk bentuk awalnya kan seperti ini, P panah Q, jika P maka Q. Converse itu kan seperti yang kita tahu itu kebalikannya. Berarti ini dibalik aja, tinggal dibalik, Q maka P, seperti itu. Untuk inverse-nya itu inverse berarti kan lawan dari yang awal, lawan makna dari yang awal. Jadi seperti ini, ingkaran P maka ingkaran Q. Kontraposisinya itu lawannya dari yang converse tadi, ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, ternyata dari empat model ini, kalau dihubungkan dengan satu sama lain itu membentuk bagan seperti ini. Pertama kan ini ya, P maka Q, itu converse-nya Q maka P. Terus untuk inverse-nya ingkaran P maka ingkaran Q. Terus kontraposisinya ingkaran Q maka ingkaran P. Terus ternyata Q ingkaran P itu inverse-nya itu ingkaran Q maka ingkaran P, yang mana ini itu merupakan kontraposisi dari yang awal. Terus ini Q maka P itu kontraposisi dari ingkaran P maka ingkaran Q. Terus ini itu inverse, ingkaran P maka ingkaran Q, inverse-nya itu ingkaran Q maka ingkaran P. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku kebalikannya. Misal converse-nya Q maka P itu apa? P maka Q. Seperti itu. Terus ini saya kasih contoh buat memahami lebih gampang tentang converse, inverse, sama kontraposisi. Kita punya contoh kan yang awal tadi itu, jika saya orang Jombang maka saya orang Jatim, itu kan ya. Berarti converse-nya berarti kan kebalikannya aja ya. Jika saya orang Jatim maka saya orang Jombang. Terus untuk inverse-nya berarti tinggal ditambah tidak atau bukan kan ya. Berarti jika saya bukan orang Jombang
maka saya bukan orang Jatim. Untuk kontraposisinya dibalik dan ditambah tidak atau bukan. Jika saya bukan orang Jombang, maka saya bukan orang Jatim. Paham kan ya? Seperti itu. Ini untuk contoh gambarnya untuk memahami ini. Kayak ini. Nah, ternyata dari empat ini itu ada yang mempunyai makna yang sama atau ekuivalen. Nah, ini P maka Q itu ekuivalen dengan lingkaran Q maka lingkaran P. Contohnya kan ini ya, P maka Q. Jika saya orang Jombang maka saya orang Jatim. Lingkaran Q maka lingkaran P berarti yang ini kan. Jika saya bukan orang Jatim maka saya bukan orang Jombang. Nah, maknanya kan sama ya, memiliki nilai makna yang sama. Seperti halnya juga ini juga Q maka P itu punya nilai yang sama dengan lingkaran P maka lingkaran Q. Contohnya yang ini, jika saya orang Jatim maka saya orang Jombang. Terus punya ekuivalen sama jika saya bukan orang Jombang maka saya bukan orang Jatim. Itu. Terus kita buktikan pakai nilai tampil kebenaran. Nah, ini kan P maka Q, P kan punya nilai kebenarannya BPSS, Q BSBS. Nah, kalau implikasikan tadi dengan B di awal kemudian S di akhir, itu pasti dia punya nilai salah, ya kan? Pokoknya kita patokannya itu di situ. Kalau pernyataan yang awal benar, terus pernyataan yang kedua salah, berarti punya nilai yang salah, itu pasti. Nah, coba kita perhatikan ya. Biasanya buat memudahkan mengisi tabel kebenaran seperti ini, itu lebih dahulu diperhatikan yang awal sama yang kedua. Ini yang awal kan P, yang kedua Q. Yang awal benar, yang kedua salah, berarti ini pasti salah. Yang lainnya pasti benar. Terus yang ini, kalau ini Q maka P. Q kan yang pertama, Q pertama, P yang kedua. Berarti kan dibalik ya. Kita cari yang benar sama salah, benar salah itu pasti punya nilai salah, yang lain pasti benar. Terus yang kedua, lingkaran P sama lingkaran Q. Lingkaran berarti kan nilainya kebalikan dari yang tanpa ada ini, tanda ini. Berarti kan SSBB. Terus Q-nya lawannya dari ini SPSB. Nah, sama kayak yang ini tadi, kita lihat yang awalnya dulu, lingkaran P yang ini, lingkaran P yang ini, kita cari yang BS berarti punya nilai salah, ini dulu yang diisi, baru yang lainnya pasti benar. Contohnya dengan yang ini, lingkaran P, lingkaran Q, cari dulu yang BS, tapi kebalikannya, berarti kan yang ini ya, BS punya nilai salah, yang lainnya benar. Seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan materi ini, bisa melanjutkan ke materi